Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang influence diagram. Sebelum nanti saya tayangkan materinya, itu diambil dari textbook yang kita gunakan, Decision Making, dan apa itu lupa saya, yang buku Dallenbach itu, di salah satu chapternya. Nanti saya akan jelaskan menggunakan buku tersebut ya. Itu akan saya share screen. Sebelum masuk ke materi, kedudukan dari influence diagram ini eh, prinsipnya sama dengan rich picture. Intinya ingin menemukan atau ingin merumuskan permasalahan sehingga kita bisa menemukan model yang tepat gitu. Sehingga permasalahan tersebut memang benar-benar dapat kita selesaikan. Nah, namun influence diagram ini juga banyak digunakan untuk memformulasikan atau membangun satu formulasi matematik gitu. Jadi kalau kita lihat nanti beberapa contohnya diarahkan ke sana. Tapi hakikatnya secara prinsip influence diagram itu adalah satu tools yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana situasi nyatanya dan aspek-aspek apa saja yang terlibat di dalam situasi itu, dan seperti apa setiap aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi. Nah, perbedaannya dengan risk picture itu menggambarkan aktor-aktor yang ada di dalam situasi itu, aktivitasnya, dan kondisi-kondisi emosional ya, atau ekspresi dari setiap aktor terhadap eh, keadaan yang sedang mereka bicarakan gitu. Nah, saya akan sebentar, saya akan share bukunya mana nih? Nah, sebentar ini share screen. Oh, hmm. Baik, ini adalah tayangan, saya sudah tayangkan eh, dalam bentuk PDF buku ya, di bab 5.6 influence diagram. Yang pertama, kita harus tahu dulu gambar-gambar yang dibuat dalam sebuah influence diagram. Tapi gambar ini sebenarnya tidak eh, berlaku atau seperti sebuah standar internasional, bukan seperti itu. Ini memang kita ambil ya sesuai simbol yang digambarkan di buku ini gitu. Jadi ada gambar awan, ya mudah-mudahan sudah tayang Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak sesuai penjelasan dengan gambarnya diberitahu aja. Ini ada cloud, gambar awan. Ini merepresentasikan uncontrollable input data atau constraint. Jadi hal-hal yang memang di luar kendali kita, tetapi itu harus kita pertimbangkan. Kemudian ada segi empat, ini adalah kontrol input berupa keputusan maupun aturan-aturan keputusan. Kemudian ada gambar oval, ini adalah output dari eh, hasil perhitungan gitu ya, atau output dari hasil analisis kita. Kemudian circle, ini adalah sistem variabel, ini adalah variabel yang memang mau kita cari. Yang kita masuk variabel di sini adalah keadaan atau kondisi yang memang ingin diketahui, ingin dicari, ingin didapatkan berapa nilainya gitu. Kemudian tanda panah,
A ke B ini menunjukkan influence relationship B dipengaruhi oleh A. Kejadian B atau aktivitas B itu dipengaruhi oleh aktivitas A, atau hitungan B itu dipengaruhi oleh hasil dari A gitu. Nah, kita lanjut ke contoh. Ini adalah contoh figur 5 influence diagram dari sebuah sistem investasi. Jadi di sini ada eligible share, ada 10.000 available pounds, ada dividend rate, ada proportion dari dana untuk setiap share, tiap saham, ada change in value, kemudian ada rate of return, ada teks di sini sistem boundary, kemudian ada gambar environment, dan circle-nya, lingkarannya itu berisikan share portfolio, proceed from sale, ada total and wealth, total pound and wealth, dan ada dividend payout. Kemudian di sini ada gambar garis putus-putus. Nah, bahwa ini adalah sebuah influence diagram, lalu bagaimana cara kita memulai membuatnya? Ya, kita dapatkan ini dari hasil identifikasi, diskusi, observasi kita di lapangan yang berkaitan dengan isu yang sedang kita ingin kaji gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengkaji yang berkaitan dengan komposisi isunya, isu kualitas dan hubungan kualitas dengan jumlah produksi dan biayanya. Maka kita pelajari sistem secara keseluruhan, aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan isu mutu dari produk kita, bagaimana proses produksinya, dan konsekuensi biaya-biaya yang muncul itu seperti apa. Nah, lalu dari sana kita coba gambarkan. Jadi kita belum sampai pada kesimpulan apa sebenarnya permasalahannya. Itu kita belum sampai ke situ. Jadi di rich picture maupun di dalam influence diagram, tugas kita adalah menggambarkan realita yang sedang kita observasi, yang sedang kita kaji gitu. Sehingga kita paham bahwa yang mau kita kaji ini seperti apa kompleksitasnya, seperti apa impact, dampak, efek jangka panjangnya, dan apa saja yang akan memberi pengaruh dan seperti apa antar aspek saling mempengaruhi. Nah, ini kan berangkat dari pola pikir yang sudah kita pelajari sejak awal tentang definisi dari sistem. Sistem itu didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling terkait secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kita masuk elemen-elemen itulah ya ini semua, yang tergambar ini semua, gitu. Kemudian kita bisa mendefinisikan batasan dari sistem kita itu berdasarkan gambar yang polanya lingkaran. Ini seluruhnya dalam kendali kita. Ini yang bisa kita kendalikan gitu. Nah, di luarnya itu dianggap kita tidak bisa kendalikan. Jadi sebuah keadaan yang sudah given ya sudah tertentu gitu yang kita tidak bisa kendalikan, tapi itu harus kita masukkan sebagai bagian yang mempengaruhi sistem gitu. Jadi di sini di gambar ini kalau kita baca menceritakan bagaimana sih sebenarnya kita bisa menghasilkan rate of return yang terbaik gitu bagi perusahaan. Maka kita berpikir itu bergantung dari portofolio share kita, bergantung pada dividen, total berapa yang kita apa nih total pendanaan kita, terus bagaimana proceed
from cell-nya gitu. Nah, ketika kita mengeksplor apa itu share portofolio, ya itu bergantung kepada berapa budget yang ada, kemudian yang eligible, share yang eligible itu seperti apa. Kemudian kalau kotak ini kan menggambarkan decision rule ya, aturan yang berkaitan dengan proporsi dana yang bisa kita belanjakan untuk membeli setiap jenis saham gitu. Dan di sini ada awan change in value, ini dianggap apa tadi uncontrollable variable ya, menjadi concern kita juga. Nah, ini gambaran yang kita gambarkan berdasarkan pemahaman kita terhadap situasi nyatanya tadi. Nah, setelah ini kita gambarkan, harusnya kita sudah bisa membuat sebuah rumusan permasalahan. Sebenarnya apa sih permasalahannya gitu? Mungkin permasalahannya di sini bagaimana cara menentukan share portofolio, bagaimana cara menentukan proceed from sale, bagaimana cara menentukan dividen payout, bagaimana cara eh, ya sedemikian rupa sehingga total pound and wealth-nya ini bisa kita dapatkan gitu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ingin membangun satu model, satu bulatan-bulatan ini bisa menjadi satu model. Satu bulatan-bulatan ini bisa menjadi satu model. Nah, dasar teorinya dari mana? Nah, dasar teorinya kita balik ke taksonomi sistem atau klasifikasi sistem dan klasifikasi model. Nah, di dalam klasifikasi model itu kita ada melihat bahwa jika kita menetapkan satu sistem, sebenarnya sistem itu adalah bagian dari sebuah supra sistem. Jika kita menetapkan satu sistem, maka eh, sistem itu memiliki subsistem-subsistem. Gitu. Nah, jadi kalau ini adalah satu sistem, Bapak Ibu, seluruh yang garis putus-putus ini adalah satu sistem, maka suprasistemnya ya di luar boundary ini. Ya. Eh, eligible share itu berkaitan dengan sistem kebijakannya, dividend rate berkaitan dengan regulasi atau kebijakan dan lain-lain. Jika yang di dalam boundary ini adalah satu sistem, maka dia memiliki subsistem-subsistem. Subsistem pertama share portfolio, subsistem kedua dividen payout. Nah, ketika share portfolio dipandang sebagai satu subsistem, maka dalam klasifikasi sistem, dia adalah sistem. Artinya, di dalam share portfolio sebagai satu sistem, dia membutuhkan banyak cara. Dia membutuhkan cara-cara, metode-metode, teknik-teknik yang dibutuhkan supaya penentuan share portfolio ini eh, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka kita datang dengan berbagai macam pendekatan keilmuan untuk bisa mengelola share portfolio ini sebagai satu sistem. Jadi di dalamnya ada subsistem-subsistem lain yang kemudian kita akan menyebutnya sebagai model gitu. Nah, itu jangan heran ketika kita mengangkat satu topik tesis, maka topik tesis Bapak Ibu itu adalah sistem. Artinya bisa banyak orang terlibat di dalam topik itu. Bukan berarti melakukan pekerjaan yang sama, ya tidak. Ya, dia akan melakukan pekerjaan berbeda-beda, tapi dalam topik yang sama, gitu. Jadi itu pemahamannya gitu. Maka kita sebenarnya tidak perlu, ya sangat disarankan malahan untuk bisa mendalami satu topik secara bersama-sama ya. Sebab konsepnya jika topik itu adalah satu sistem, maka dia punya subsistem-subsistem. Nah, subsistem itulah judul atau objek tesis dari masing-masing mahasiswa. Itu dasar pemikiran mengapa ketika ada satu riset, kita tidak bisa secara langsung tanpa mengkajinya secara mendalam mengatakan bahwa tesis ini sama gitu. Ya mungkin mirip iya, tapi sama ya tentu tidak. Kenapa?
ya asumsinya bukan plagiat ya. Kenapa ya? Karena berangkat dari pemahaman teori sistem tadi bahwa share portofolio ini bagian dari satu sistem investasi, di mana share portofolio ini ada kaitannya dengan proporsi dana fund untuk setiap share, sehingga ada pikiran jika kita punya 10.000, bagaimana model yang bisa kita bangun untuk bisa menentukan dari 10.000 itu berapa persen ke share A, ke share B, ke share C gitu. Sehingga kita butuh sebuah model optimisasi alokasi budget gitu ya. Nah itu gambarannya gitu. Jadi sekali lagi ketika pertanyaan yang muncul, bagaimana cara kita memulai membuat influence diagram ini? Ya Bapak Ibu boleh dari mana saja gitu ya. Boleh mulai dari mana saja ya, tidak ada rule, tidak ada aturan yang kaku yang meminta kita memulainya. Hanya saja kembali ke teori dasar, eh, sebuah pendekatan sistem approach, yang sistem approach itu hasil dari konsep berpikir sistem. Pendekatan sistem itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, kita harus melihatnya sebagai a whole system. Satu sebagai sebuah keseluruhan. Kita kenal dengan istilah holistik. Kemudian kita harus lihatnya itu sebagai sebuah eh, holistik itu dipandang sebagai sebuah sistem yang bergerak, yang berdinamika untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang kita sebut namanya teleologik. Jadi holistik, yang kedua teleologik, dan yang ketiga efektif, bahwa sistem yang kita bangun itu, di mana sebuah sistem yang kita bangun itu terbentuk dari sekumpulan model-model, di mana model-model yang kita maksud itu adalah berbagai macam cara, teknik, metode untuk mengambil keputusan. Nah, sehingga sistem ini akan bergerak eh, menuju tujuan telah ditetapkan dan mencapai hasil sebagaimana yang kita targetkan. Itu yang disebut namanya efektivitas. Jadi komponen dari pendekatan sistem itu 3, yaitu holistik, teleologik, dan efektif gitu ya. Jadi dia bukan efisiensi, tapi efektif, effectiveness. Saya bergerak ke contoh kedua, dan seperti ini. Ini menjadi ini gambaran yang jauh lebih kompleks ya, karena komponen-komponen gambar influence sistemnya itu banyak gitu ya. Ini 56, figur 56 adalah influence diagram dari sebuah production inventory system. Jadi ini ada satu fenomena keadaan di mana kita ingin eh, mengelola produksi supaya mampu memenuhi semua demand, semua permintaan. Tapi di sisi lain, kita juga harus memperhatikan inventory, karena inventory itu adalah waste, pemborosan. Kalau inventory kita buat sedikit, kita khawatir stock out ketika ada permintaan, ya kita tidak bisa penuhi, bukan tidak mampu memproduksinya, tapi karena kuantiti atau volume dari bahan baku kita itu habis. Yang kedua, jika inventory kita perbanyak untuk menjamin ketersediaan atau service levelnya itu ingin kita maksimumkan, ya itu akan membawa konsekuensi pemborosannya jadi lebih besar. Jadi di harga pokok penjualan, kontribusi dari inventory cost-nya itu menjadi sangat besar sekali gitu ya. Sehingga muncul fenomena, ini sebenarnya yang terbaik yang mana? Satu sisi mau jaga service level, sisi lain ingin ingin cost control gitu, mau kendaliin cost-nya gitu.
maka kita harus menemukan cara terbaik, kita harus menemukan keadaan yang terbaik supaya service levelnya kita itu tinggi, artinya setiap permintaan mampu kita penuhi, seberapa tinggi pun dinamikanya kita bisa mampu penuhi, gitu ya. Tapi di sisi lain untuk menjaga competitive advantage kita, daya saing kita, ya kita harus jaga atau kontrol cost of production kita gitu, baik dari cost of goods manufacturing sampai dengan cost of goods sold, gitu, harga pokok penjualan, cost of goods manufacturing, harga pokok produksinya. Dan inventory menjadi salah satu sumber kenaikan atau juga penurunan dari cost-cost tersebut gitu. Nah, berangkat dari sana, maka kita observasi, kita diskusikan, kita wawancarai, kita pelajari berbagai macam dokumen, laporan-laporan untuk bisa mendapatkan gambaran. Sebuah production dan inventory control itu sebenarnya aspeknya apa-apa saja ya. Jadi Bapak Ibu listing lah aspek-aspeknya gitu kan. Nah, kemudian dari aspek-aspek itu identifikasi mana yang dia variabel, mana dia yang uncontrol gitu, mana dia yang decision rule, mana dia yang memang sebuah output yang diharapkan gitu ya. Dan bagaimana mereka ini satu sama lain saling mempengaruhi yang nanti akan digambarkan oleh tanda panah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di contoh ini dia mulailah menggambarkan ya. Ini sebenarnya mulainya dari mana ya? Tidak tidak ada juga aturannya ya. Eh, pengetahuan kita lah yang pengetahuan, informasi, dan pengalaman kita lah yang akan memandu kita ya untuk bisa menghasilkan influence diagram yang benar, yang logis, sesuai dengan realitanya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah influence diagram ini menggambarkan well structure, jadi keadaan yang ideal, atau menggambarkan keadaan yang berlaku saat ini? Gitu ya. Nah, untuk influence diagram itu menggambarkan keadaan idealnya, bukan yang ill dan bukan yang well, tapi keadaan yang idealnya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita gunakan. Nah, kan sejak awal sudah dijelaskan kualitas dari satu model itu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan si modeler, si pemodelnya itu sendiri ya, pengetahuan yang dia miliki. Kalau Bapak Ibu membahas marketing ya, supply chain ya, eh, tingkat pengetahuan Bapak Ibu yang berkaitan dengan marketing, supply chain atau distribution itu yang akan mempengaruhi sebagus apa modelnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah informasi yang kita miliki terkait dengan keadaan saat ini maupun keadaan masa datang. Itu bicara data, ya bicara informasi gitu ya. Dan yang ketiga ya pengalaman yang kita miliki. Ya kalau Ibu udah sering menyelesaikan persoalan-persoalan marketing, supply chain, ya tentu itu akan sangat apa ya, akan sangat membantu untuk menghasilkan model yang jauh lebih berkualitas. Bapak Ibu selama ini bekerja di quality management ya tentu pengalaman-pengalaman menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan quality management itu akan memberi pengaruh positif, pengaruh yang sangat baik terhadap model yang sedang kita bangun gitu ya. Nah, di sini, di kasus ini, di contoh 56 ini, influence diagram of the production inventory system ini, digambarkanlah bahwa eh, production rate itu akan dipengaruhi oleh berapa besar ramalan atau perakiraan atau forecast permintaan. Ya, akan mempengaruhi production rate. Nah, production rate itu akan mempengaruhi stok dari finish product. Nah, stok finish product itu timbal balik, itu juga status finish
stok itu, finished good itu akan memberi pengaruh terhadap production rate. Sebenarnya terminologinya kurang tepat ya kalau production rate ya. Yang tepat itu ya production plan. Karena production rate ini dalam beberapa terminologi kan sifatnya konstan ya, karena itu kemampuan kita memproduksi gitu. Sementara pemenuhan demand itu kan berkaitan dengan rencana produksi kita. Nah, rencana produksi kita itu tentu akan dipengaruhi oleh kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu akan dipengaruhi oleh berapa jam kerja sehari, berapa hari kerja dalam satu tahun. Kalau basisnya bulan ya berapa hari kerja dalam satu bulan. eh, dan berapa faktor inefisiensi yang mau kita masukkan di situ. Nah, itu akan mempengaruhi laju produksi kita atau eh, apa namanya rencana produksi kita gitu. Nah, Bapak Ibu bisa identifikasi seperti tadi ya bahwa itu akan dipengaruhi oleh jam kerja, hari kerja dan seterusnya. Karena Bapak Ibu punya pengetahuan berkaitan dengan production plan. Bapak Ibu punya eh, apa namanya latar belakang pelatihan pendidikan sehingga memiliki pengetahuan untuk bisa membangun relationship logis ya, dari fenomena kapasitas produksi tadi. Nah, ditambah pula eh, mendapatkan informasi ya dari pihak terkait di dalam eh, perusahaan kita ya. Yang kita tanyakan ini production planning ini seperti apa sih alurnya itu. Dia bercerita. Nah, itu juga kita bisa dapat dari situ. Kemudian kita juga dapatkan dari ini pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami gitu ya, sehingga itu akan sangat membantu. Nah, begitu kita sudah gambarkan production rate itu dipengaruhi oleh production rate mempengaruhi finished good stock mempengaruhi production rate. Dari sini kita udah mulai bisa berkembang. Production rate ini selain demand forecast kan ada juga order book ya, book order. Jadi kalau kita mau membuat rencana produksi itu kan sumber inputnya dua. Satu, forecasting kita, perkiraan yang datangnya menggunakan metode. Kemudian yang jelas-jelas orang sudah order gitu. Yang jelas-jelas sudah berkontrak dengan kita, itu akan kita jadikan salah satu masukan ya, ditambah dengan demand forecasting. Nah, kita gambarkan di sini Bapak Ibu order booknya itu. Order book itu ternyata dipengaruhi oleh demand global demand atau general demand atau demand apanya ya, demand sebenarnya gitu ya yang ada. Nah, demand yang sebenarnya itu memberi pengaruh terhadap bagaimana pola pemesanan. Jadi kita cari polanya, dari pola itu kita bisa melakukan forecasting permintaan. Order book itu akan mempengaruhi rencana pengiriman. Rencana pengiriman juga akan mempengaruhi order book gitu. Rencana pengiriman itu akan memberi pengaruh terhadap stok withdrawal, jadi stok yang kita withdrawal, kita tarik, kita ambil ya, rencana rencana apa pengiriman itu. Stok yang kita ambil juga akan memberi pengaruh terhadap berapa jumlah finish good stoknya gitu. Dan seterusnya, ini kita gambarkan. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Ya memang eh, logika kita saja yang bekerja. Bagaimana logika kita bisa bekerja? Ya karena Bapak Ibu memang punya pengetahuan terhadap objek itu. Gitu. Nah, jadi dari konsep influence diagram ini kita bisa bangun satu pola pikir ya, atau konsep yang sangat mendasar bahwa kita tidak boleh menyelesaikan satu pekerjaan jika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pekerjaan itu. Nah, ini kalau diaplikasikan dalam konteks tesis, selalu saya kaitkan ke sana karena ini yang paling besar nilai manfaatnya ya ketika teori-teori general dari pemodelan ini dijelaskan supaya lebih applicable. Ya Bapak Ibu jangan pernah ambil satu topik tesis yang kita sendiri awam gitu. Jadi selama ini seperti minggu lalu kita coba brainstorming ya, topik-topik apa yang menurut Bapak Ibu akan menjadi target ya
menjadi target itu pasti landasannya ya karena Bapak Ibu sudah punya pengetahuan yang cukup secara praktis ya terhadap topik itu. Sudah punya pengalaman juga karena memang sudah lama bekerja di bagian itu. Dan yang ketiga ya nanti diharapkan Bapak Ibu bisa punya sebanyak mungkin informasi atau data yang dibutuhkan gitu, sehingga nantinya bisa menyelesaikan permasalahan ya dengan cara membangun satu model yang benar-benar handal ya, robust dia gitu. Selanjutnya ada lagi contoh lain. Jadi perbedaan gini ya, Bapak ya, perbedaan eh, kalau di sini di investment system tadi ya, eh, ini belum menggambarkan satu formula ya, tapi hanya memberi gambaran bagaimana aspek-aspek yang patut dipertimbangkan ya, yang patut dipertimbangkan untuk sebuah sistem investasi. Kalau di dalam production inventory sistem ini sebenarnya juga eh, belum apa ya, belum menggambarkan eh, seperti apa formula-formula yang akan dihasilkan ya, atau model matematik yang akan dihasilkan dari keadaan ini gitu ya. Tetapi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bicaranya demand forecasting, itu perhatikan dia circle ya, yaitu variabel keputusan. Kembali ke teori klasifikasi sistem tadi, demand forecasting itu butuh satu model, maka keluarlah satu kajian. Bagaimana model forecasting dari permintaan, misal semen ini gitu. Dengan melibatkan banyak faktor-faktor yang luar biasa dan sifatnya itu memang complicated gitu. Ada lagi yang bicara production plan, di sini production rate ya. Itu satu model lagi. Kemudian ada pula yang mengkaji tentang bagaimana pengelolaan order pattern ini, pola pemesanan gitu. Itu bisa juga satu model. Finish good stock, stok atau inventory dari produk jadi itu juga bisa satu model gitu ya. Rencana pengiriman itu juga bisa satu model ya, distribution requirement planning (DRP) ya. Jadi di situ eh, kita bisa rencanakan itu rute, kita bisa rencanakan jadwal pengiriman, kita bisa rencanakan di situ kita sewa atau pakai kendaraan sendiri, kita bisa rencanakan eh, apa eh, jenis-jenis vehicle, sejenis alat angkut yang akan kita gunakan gitu. Nah, bayangkan di shipping rate rute itu satu model optimisasi penentuan rute pengiriman. Yang kedua, butuh pula model keputusan untuk pengambilan keputusan, untuk menunjang pengambilan keputusan. Ini kita bagusnya pakai pihak ketiga atau pihak kedua atau kita beli aja sendiri kendaraan untuk pengiriman semen ini. Hmm, Butuh lagi model gitu ya untuk bisa menganalisis, menghitung sehingga nanti bisa memutuskan beli atau sewa. Muncul lagi eh, tentang penjadwalannya gitu loh. Ya, penjadwalan pengiriman gitu. Setelah kita tahu permintaan di setiap titik-titik customer kita itu dipikirin pula lagi eh, bagaimana cara kita mengirim dan kapan itu mulai kita kirim. Kenapa? Karena setiap customer kita kan kita sudah berkontrak ada dealnya ya, tanggal, bulan, tahun, hari, jam kan gitu, dan jumlah. Nah, Bapak bisa bayangkan influence diagram ini itu sangat membantu kita untuk menemukan apa sih sebenarnya yang bisa kita kaji. Ya, saya batasi aja dalam konteks tesis lah. Jadi langsung terbayang. Di shipping plan ini, di rencana pengiriman ini ternyata ya bisa 3, 4, 5 judul tesis yang bisa bekerja di sana gitu. Sehingga kita bisa lihat manfaat dari influence diagram ini.
Nah, di influence diagram ini berbeda dengan risk picture ya kita tidak tahu aktor-aktornya kan, Bapak Ibu. Tetapi dari sini kita sebenarnya juga sudah bisa menganalisis gitu ya. Siapa sih nanti yang akan menjadi problem owner-nya ketika saya bicaranya finished good, stock, inventory, finished good itu siapa nanti aktornya gitu. Owner-nya siapa, user-nya siapa, customer-nya siapa, solver-nya siapa. Ya kalau solver-nya karena dalam konteks tesis, ya Bapak Ibu lah solver-nya gitu ya. Purchase decision rule yang kotak-kotak ini, production decision rule ini dalam konteks influence diagram ya dia given ya. Ini kan memang regulasi yang ada di satu perusahaan. Tetapi dia juga akan bisa menjadi satu topik ketika dianggap purchase decision rule-nya itu tidak apa ya diperkirakan belum efisien gitu ya. Maka muncullah lagi topik berkaitan dengan purchase decision rule. Production decision rule itu muncul lagi gitu dan kita juga ingin kaji, mau cari lagi modelnya gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau diperhatikan, begitu kita berhasil menggambarkan sebuah influence diagram, sebenarnya kita sudah menemukan topik-topik apa saja yang dibutuhkan oleh situasi yang sedang kita amati itu, atau objek yang sedang kita amati itu. Oleh karena itu, eh, sebelum kita masuk ke wilayah teknis dalam kita melakukan kegiatan riset tesis Bapak Ibu itu, Bapak Ibu harus tahu gambaran-gambaran situasi sebagaimana yang digambarkan oleh influence diagram ini. Apa manfaatnya? Bapak Ibu bisa menjelaskan konteks dalam hal teknis menulis ya. Sebenarnya apa yang menjadi urgensi, maka perlu diteliti apa namanya penggunaan apa tadi ya? Apa sih urgensinya apa ya yang tentang maintenance minggu lalu tuh? Apa sih urgensinya kita memperhatikan perilaku para engineer yang bertugas melakukan perawatan terhadap efektivitas dari sistem perawatan yang ada gitu. Urgensi apa sih gitu? Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa membangun argumentasi jika tidak punya influence diagram karena persoalan maintenance itu ternyata tidak sebatas kapan dia diganti, tidak sebatas penjadwalannya, tapi ternyata mempengaruhi juga kompetensi dari si SDM. Ternyata mempengaruhi juga besaran reward insentifnya. Ternyata dipengaruhi juga oleh jumlah employee engineer yang kita butuhkan. Nah, berapa sih sebenarnya jumlah engineer yang dibutuhkan? Itu model lagi kan. Kita harus cari metode untuk bisa merencanakan berapa sih jumlahnya. Karena beroperasi 24 jam, kita punya lagi persoalan tentang penjadwalannya gitu. Siapa yang harus ditugaskan gitu. Nah, muncul kompleksitas, kompetensi dari si engineer yang di maintenance ini berbeda-beda. Ya, keahlian berbeda-beda. Jam terbangnya, pengalaman kerja berbeda-beda. Ada yang udah 10 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Ada yang masih on job gitu. Woi macam-macam gitu. Lah ini kalau nanti dijadwalin yang sedang on job apa kompeten ini, jangan-jangan nanti ada trouble besar, dia pun panik, orang production marah-marah karena terjadi gangguan yang luar biasa gitu sehingga kegiatan produksi tidak bisa dilakukan. Nah, apa konsekuensinya? Gitu. Nah, semuanya itu harus kita gambarkan sejak awal sehingga Bapak Ibu tahu konteksnya. Nah, dari influence diagram ini pun nanti akhirnya kalau dalam konteks tesis di bab 1, Bapak Ibu bisa merumuskan ya, terbantu sekali untuk bisa merumuskan scope of research, scope of the study, ruang lingkup kajian kita gitu. Konteksnya dapat, ruang lingkupnya juga dapat gitu. Nah, ini pentingnya influence diagram. Nah, influence diagram ini ya tidak harus muncul di dalam tulisan kalau kita dalam konteks tesis ya. Ini dipastikan dia tidak akan muncul.
ya dalam konteks konsep risetnya. Tapi ada yang menggunakan influence diagram ini untuk menghitung, membangun logika perhitungan gitu. Nah, kalau itu dipakai untuk memudahkan membuat formulasi matematik, ya biasanya ini digambarkan, tapi udah konteksnya udah berbeda. Kalau itu konteksnya untuk membantu memudahkan membangun formulasi matematik. Tapi yang saya jelaskan ini konteksnya adalah menemukan akar masalah, gitu, yang kita sebut root definition. Gitu. Nah, ini harus kita gambarkan. Ada contoh lain, Bapak Ibu, supaya sebagai pembanding ya di influence diagram ini. Ada halaman 289. Kita bisa lihat contoh-contoh perbandingannya ya. Ini adalah satu contoh influence diagram Bapak Ibu, tapi sudah diterapkan untuk menghitung. Jadi influence diagram ini nanti influence diagram ini gambaran dari satu formula matematis. Gitu ya. Bahwa variabel cost itu untuk periode atau bulan ke T sama dengan variabel cost itu stock holding cost tambah regular time cost tambah overtime cost tambah shift change cost gitu. Nah, gitu. Jadi udah langsung bisa dapat. Nih lihat lagi contoh di sini misalnya kumulatif profit dari bulan 1 sampai ke bulan T ya itu sama dengan profit di bulan T ditambah dengan profit yang yang akan berjalan di periode berikutnya. Profit itu sama dengan revenue dikurang variabel cost. Ya, ini sebenarnya lucu juga ya. Sebenarnya kan profit itu kan variabel revenue dikurang total cost ya. Tapi ya kita percaya aja sama tulisan buku ini kan. Nah, ini aplikasi influence diagram untuk membantu kita memformulasikan satu rumus gitu. Memformulasikan satu rumus gitu. Nah, ini apa namanya, Bapak Ibu ya, yang dimaksud bentuk dari influence diagram. Lalu bagaimana cara membuatnya? Dan yang ketiga, kapan digunakan gitu ya? Kapan digunakan? Jadi bisa digunakan untuk merumuskan permasalahan dan bisa juga digunakan untuk membangun satu formulasi matematis. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan uh, influence diagram ini, Bapak Ibu? Eh, Tadi ada apa influence diagram yang lingkaran kemudian tanda panahnya itu balik sendiri, itu maksudnya seperti apa ya? Itu ya saling mempengaruhi aja deh Pak, timbal balik Pak. Enggak, maksudnya Gitu. tadi kayak yang stok itu dia ada tanda panahnya itu dari Betul. dirinya ke dirinya itu ya. Iya. Oh itu sebentar Pak, itu jadi mana nih apanya? Loh, di sini. Tuh ini macam contohnya. Kita lihat dulu gambar yang kita lihat yang contoh tadi ya. Terus Nah, ini ini dia. ya. Nah, raw material stock ini nih kalau di sini dia dalam konteks ini Pak ya, dalam konteks gambar ini. Raw material stock itu dipengaruhi rumusnya kan
kalau inventory pada periode T itu sama dengan inventory di akhir inventory yang di bulan depan itu akan dipengaruhi oleh inventory di bulan eh, depan itu dipengaruhi oleh berapa inventory di awal bulan depan gitu. Nah, jadi raw material stock ini berbalik sendiri seperti ini menunjukkan bahwa kondisi stok itu akan mempengaruhi stok di periode-periode berikutnya gitu. Sehingga kita memang kalau ini nanti dalam konteks konteks membuat formulasi, jadi terbayang kita bahwa inventory periode T itu sama dengan inventory periode T kurang 1 ditambah production dikurang berapa sih demand-nya gitu. Jadi konteks stok itu besaran stok itu di next period itu dipengaruhi oleh berapa stok di initial period, di periode inisial, di periode awal gitu. Jadi kita Bapak Ibu memang harus paham betul realita dari objek yang sedang kita pelajari gitu. Jangan sampai misalkan kan ini bisa saja ya kita misalkan tidak paham bahwa raw material stock itu dia akan mempengaruhi dirinya sendiri gitu ya. Kita tidak paham itu sehingga tanda panah yang balik ke dirinya sendiri ini lupa kita gambarkan gitu. Nah, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap realita yang ada gitu. Jadi poinnya ketika kita menggambarkan, intinya influence diagram ini membantu kita untuk menstrukturkan secara komprehensif gitu ya, secara detail gitu. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Gitu. Ditambah dengan pengetahuan kita sehingga berdasarkan pengetahuan kita pun kita lihat loh ini yang sedang terjadi eh, misalkan ya Bapak Ibu. Raw material ini secara teori, secara pengetahuan dia akan mempengaruhi production rate gitu ya. Raw material stock ini akan mempengaruhi production rate misalnya. Tapi di realita itu tidak gitu ya. Selama ini keputusannya itu tidak dipertimbangkan gitu. Nah, yang Bapak Ibu gambarkan itu sesuai dengan pengetahuan gitu. Nah, nanti gap yang terjadi bahwa realitas saat ini tidak mempertimbangkan raw material stock. Nah, disitulah yang kita sebut ada problem gitu. Nah, itu yang nanti mau kita selesaikan. Jadi gambaran influence diagram ini menggambarkan kondisi ideal gitu ya. Kondisi ideal ya. Gitu. Kondisi ideal ini juga akan Bapak Ibu dapatkan ketika menginterview semua stakeholder-nya kan. Nah, ketika nanti stakeholder itu berbeda pendapat gitu ya, berbeda kepentingan, nah di situ yang memang kita harus bisa menemukan mana sih sebenarnya yang benar gitu ya, secara teoritikal itu mana yang benar gitu dan secara logis mana yang benar gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu formulasikan. Nah, ketika Bapak Ibu formulasikan, jadilah ada satu model. Nah, gitu jadi satu model, ini kan harus diverifikasi dan divalidasi. Ya, Bapak Ibu akan kembali lagi ke problem owner tadi. Ya, ketika ownernya ada dua, Bapak A dan Bapak B gitu. Bapaknya setuju, Bapak B-nya nggak setuju, tidak valid bagi dia. Ya model kita itu harus diimprove lagi. Begitu seterusnya. Gitu. Karena model ini tidak tidak hanya memenuhi kesesuaian dengan teori yang ada. Ya, tapi model dikatakan valid apabila si owner itu mau pakai gitu dan percaya ini membawa manfaat. Nah, sehingga sekuat apapun argumentasi Bapak Ibu, kalau ditolak ya tidak valid gitu. Nah, jadi yang jadi persoalan ini alasan nolaknya apa? Nah, itu mau kita cari tahu gitu loh. Yang kita harus bisa kita bisa
cari tahu. Nah, seperti itulah realitanya kan, dalam kita dalam kita menghasilkan satu model gitu ya. Terlalu banyak kepentingannya. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwasannya penolakannya itu objektif atau tidak gitu. Nah, ini ya dikembalikan lagi kepada kepada keyakinan si pemodel gitu. Kalau kita memang yakin ini itu penolakannya katakanlah ya tidak fair lah misalnya gitu. Ya persoalannya sebenarnya tidak pada model tapi pada komunikasi kita gitu. Jadi kalau penolakannya itu memang objektif dan kita tahu ada aspek yang harusnya masuk, ternyata sejak awal kita tidak masukkan. Itu sama artinya kita harus melakukan perbaikan terhadap model kita. Itu prinsipnya begitu. Bagaimana teknik-teknik verifikasi validasi nanti akan dibahas lebih lanjut loh di sesi perkuliahan berikutnya ya oleh dosen lain lah, karena kan kalau saya akan berhenti pada kemampuan mahasiswa untuk bisa menghasilkan sebuah rumusan masalah. Nah, kemudian sudah terbayang, meskipun kita nanti nggak sampai ke modelnya, sudah terbayang seperti apa nanti arah modelnya gitu. Dan kita batasi kuliah kita ini pada model matematik, gitu ya, formulasi matematik. Dan formulasi itu kita buat dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, itu konteks itu nanti yang harus kita pegang Bapak Ibu ya, supaya fokus itu tidak terlalu melebar. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, saya coba ini gimana cara saya stop share dulu. Saya mau kasih pembanding yang risk picture. Ini adalah sebuah risk picture. Oke. Kemudian tertampil ya, gambar risk picture. Ini gambar dari eh, ini saya gambar pakai ChatGPT yang gratisan lagi. Cuma situasinya itu ya saya tuliskan skenario-nya gitu ya, sesuai dengan informasi ataupun analisis kita berdasarkan informasi yang ada dari narasi gitu ya. Kalau kita dalam realitanya kita observasi itu kan semua kita catat-catat ya, diskusi, wawancara itu bisa catat. Nah, kita resumekan, kita konstruksi seperti apa relationship-nya ya, yang pemahaman kita situasi logika dari situasi itu ya kita ilustrasikan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menggambar seperti saya kesulitan gambar, ya kita bisa pakai alat bantu. Nah, sehingga dari ilustrasi seperti ini kan jauh lebih banyak ceritanya ya dibandingkan narasi kalimat-kalimat gitu. Jadi imajinasi kita nggak muncul dia. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah apa sih bedanya influence diagram dengan risk picture. Nah, dari sini kan Bapak Ibu bisa bisa paham gitu ya. Kalau tadi dia banyak bercerita tentang inventory, production gitu ya, kaitannya satu sama lain. Nah, kalau di sini dia lebih banyak menggambarkan siapa aja itu yang terlibat, yang bicara, yang teriak-teriak, dan fenomenanya apa sih gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan sangat membantu kita untuk sampai kepada stakeholder problem. Jadi secara teoritikal ya, secara materi ya Bapak Ibu ya. Ya minggu depan saya lakukan assessment untuk perkuliahan yang saya gitu ya, yang bertemu dengan saya itu. Ya Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi stakeholder problemnya itu siapa gitu ya. Terus elemen-elemen masalah gitu. Siapa sih decision maker? Jadi elemen masalah itu terdiri dari
decision maker-nya, tujuan pengambilan keputusannya, kriteria keputusannya gitu ya, ukuran performance, alternatif tindakan, konteks atau lingkungan itu itu semua ada di apa ya, ada di buku Dallenbach itu. Bisa dibaca eh, lebih apa namanya, untuk lebih memahami lah gitu ya, untuk lebih memahami secara definisi. Nah, saya akan kalau assessment-nya itu bentuknya online, jadi silakan bawa, mau pakai laptop, mau pakai HP nggak apa-apa, tapi multiple answer ya, daripada Bapak Ibu menulis-nulis jawaban, capek juga saya bacanya, lelah juga kan, lebih tinggi pula biasnya. Jadi nanti akan ada studi kasus, uraian-uraian gitu, kemudian saya kasih pilihan-pilihan jawaban gitu, yang jawabannya itu lebih dari satu ya, karena kan bentuk lain dari apa namanya, essay sih sebenarnya. Tapi sebentar-sebentar ini, jadi nanti saya kasih satu uraian studi kasus, ya Bapak Ibu jawab berdasarkan uraian-uraian studi kasusnya itu di soal. Itu aja. Kemudian yang kedua, langsung praktek, ini supaya supporting kegiatan pendidikan magisternya, Bapak Ibu membuat sebuah rumusan masalah, ya. Akhirnya ujungnya sebuah rumusan masalah aja. Yang memang itu adalah sebuah topik tesis, ya, topik tesis. Sehingga topik tesis Bapak Ibu itu, ataupun rumusan masalah tesis Bapak Ibu itu kelihatan asal usulnya gitu. Ya, kelihatan di asal usulnya. Jadi nanti dari situ Bapak Ibu harus gambarkan risk picture ataupun influence diagram ya. Nanti pedomannya ada, minggu depan saya kasih. Itu dikasih waktu 2 minggu, dari 2 minggu depan itu ya. Ada waktu 2 minggu Bapak Ibu untuk bisa menuliskan eh, apa sih rumusan masalah tesis yang Bapak Ibu kerjakan itu. Jadi silakan dieksplor aja. Dia harus ada risk picture-nya, harus ada eh, stakeholders problemnya, harus ada elemen masalahnya, dan nanti diakhiri dengan rumusan masalah gitu. Jadi sederhana sih, isinya tuh sederhana, cuman proses mikirnya kan harus harus apa ya, harus mikir secara realita. Mungkin Bapak Ibu sangat menguasai karena memang bidang pekerjaannya. Mungkin yang menjadi challenge-nya itu ya mengungkapkannya secara teori ya, menggunakan teknik yang disampaikan di perkuliahan. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu silakan. Ya Pak, terkait speaker itu Pak, ada yang sistem. Berebut suaranya. Iya, suaranya pecah, Pak. Ini perbedaannya kita meletakkan aturan proses jadi meletakkan ini kalau itu kita menggambar itu proses. Masih berebut, Pep. Ya, suaranya masih Ya pecah. Pak, Atau bisa di chatting aja Pak, di oh ya baik. posisi, atau di chat aja nggak apa-apa Pak, biar saya baca dari chat. Ibu lain juga kalau ada mau tanya dari chat juga nggak apa-apa, mau langsung kalau suaranya nggak begitu clear, langsung dari chatting aja. Silakan. Ada Pak, berarti Fabi. untuk minggu depan kita asesmennya online gitu Pak? Enggak, asesmennya di lokasi Pak, di kampus. Tapi soalnya itu saya buat online. Jadi saya kasih linknya pada saat kuliah, pada saat di ruang kelas. Asesmennya minggu depan sesuai jadwal kuliah ya, kan 10.30. Nanti agak dilonggarkan sedikit. Nah, di kelas itu nanti saya kasih link soalnya.
Baik, Pak Febinya menanyakan perbedaan antara pengguna risk picture dan dengan influence diagram, gitu ya. Saya mulai dari sisi manfaatnya itu sama. Hasil akhir dari sebuah risk picture, hasil akhir dari sebuah influence diagram, kita mampu menghasilkan sebuah rumusan masalah. Itu esensi dari risk picture dan influence diagram. Jadi ini bukan sebuah serial ya Bapak Ibu. Misalnya buat risk picture dulu, baru setelah itu buat influence diagram. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita ingin memahami situasi atau dalam bahasa sistem, objeknya, kan ada objek, ada entity, ada atribut, gitu ya, dan seterusnya. Untuk bisa memahami objeknya, maka bisa menggunakan yang namanya teknik risk picture. Bisa juga menggunakan influence diagram. Bisa menggunakan namanya causal loop diagram. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Kita bisa menggunakan mind map, gitu, peta pikiran, dan macam-macam. Jadi kegunaannya sama-sama untuk bisa menggambarkan realita, merepresentasikan realita, menggambarkan situasi, gitu ya. Jadi bukan sebuah serial ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti di assessment saya mempertanyakan, gitu ya, itu konteksnya ya sama-sama teknik penggunaannya aja, gitu, tidak ada hubungan secara metodologi, gitu. Jadi misalnya kan ada satu situasi, kemudian saya kasih satu spesifikasi, gitu. Saya tanyakan mana yang benar, mana yang merupakan variabel, mana yang merupakan decision rule misalnya gitu. Itu dalam konteks apa saja ya, teknik membuat influence diagram gitu. Meskipun urutan pertanyaannya itu risk picture dulu, udah ditanya-tanya, masuk lagi pertanyaan influence diagram gitu ya. Tapi jangan sampai disalahpahami seolah-olah itu sebuah serial gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi Ibu bisa, tapi khusus untuk ini ya, tapi khusus untuk tugas itu nanti memang dua itu yang saya minta. Nah, Bapak Ibu harus bisa membuat risk picture. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus bisa buat influence diagram. Tapi itu tidak ada hubungan secara metodologis itu. Maksudnya bukan hal yang serial gitu, bukan ya. Jangan sampai disalahpahami, itu sebatas memang ingin latihan ya. Sesuai dengan materi kuliah, Bapak Ibu mampu menghasilkan sebuah risk picture dan mampu menghasilkan sebuah influence diagram dari satu objek yang menjadi minat Bapak Ibu untuk menjadi topik tesisnya gitu. Hasil akhirnya ini masih yang mengelaborasi pertanyaan Pak Febi itu ya. Hasil akhirnya kan nanti ini sebuah rumusan masalah ya Bapak Ibu ya. Rumusan masalah itu kan memang sebuah kalimat ya, kalimat. Nah, ini saya perlu penekanan di sini. Di dalam pemodelan sistem, kita tidak sedang membuat rumusan masalah dalam konteks proposal atau laporan tesis. Yang gaya penulisannya itu sering menggunakan kalimat tanya. Ya, kebanyakan. Tapi di dalam pemodelan sistem kita, rumusan masalah Bapak Ibu itu harus dalam sebuah pernyataan, bukan kalimat tanya. Ya, sebuah pernyataan ya. Nah, susunan kalimatnya itu bebas gitu. Meskipun saya ada memperkenalkan Catwow gitu ya. Di bahan kuliah itu kan saya kasih contoh ya. Itu tidak harus menggunakan teknik Catwow, tapi kalimat yang Bapak Ibu tuliskan kalau dicek substansinya ke risk picture itu akan ditemukan gitu loh. Misalnya ya rumusan masalahnya ya,
sebuah apa ya, penemuan kondisi optimal dari penggunaan bahan-bahan bahan-bahan baku dalam rangka meningkatkan efisiensi proses produksi yang dipengaruhi oleh bla 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 misalnya gitu. Nah, jadi di situ ada kata bahan, ada proses produksi, ada efisiensi, terus ada misalkan ada kata biaya. Ya, kata-kata kunci yang ada di dalam statement rumusan masalah Bapak Ibu itu kalau saya cek di influence diagram, saya cek di risk picture itu ditemukan frasa itu gitu, kata kunci tadi itu gitu. Jadi gambar risk picture, gambar influence diagram itu yang Bapak Ibu ubah menjadi sebuah pernyataan yang dalam hal ini kita sebut namanya rumusan masalah. Diubah menjadi sebuah pernyataan. Apakah dia harus satu kalimat? Jawabnya iya. Berarti kalimatnya panjang. Ya panjang, itu nggak ada masalah. Tidak harus satu kalimat. Ya, tidak boleh pointer-pointer. Jadi kalimat panjang. Ya, untuk sementara latihannya seperti itu. Nanti aplikasinya dalam konteks metodologi penelitian nanti ceritanya beda lagi. Ya, itu beda lagi. Itu udah teknik menulis. Nah, yang sedang kita pelajari bukan teknik menulis, Bapak Ibu, tapi ini latihan menstrukturkan mensistematiskan cara kita menganalisis masalah gitu ya. Ya, cuman untuk membuktikan bahwasanya Bapak Ibu sudah paham ya kita buat soal gitu. Nah, jadi rumusan masalah itu sebuah pernyataan ya. Jadi kalimat subjek, predikat, objek, keterangan kira-kira gitu ya. Dalam satu kalimat. Mau 15 kata, 20 kata, 25 kata. Ya silakan aja. Sebenarnya pernyataan yang Bapak Ibu tuliskan dalam konteks assessment, dalam konteks ujian, ya itulah alam pikirannya gitu loh. Nah, saya kan ingin tahu alam pikiran Bapak Ibu gitu ya. Seperti apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan, nah, tolong dituliskan gitu. Nah, itu yang mau kita nilai gitu. Jadi sekali lagi ini berbeda ketika nanti kita belajar metodologi penelitian gitu. Menulis latar belakang, menulis rumusan masalah penelitian itu berbeda lagi. Teknik menulisnya beda. Jadi yang sedang kita pelajari ini adalah bagaimana sih sebenarnya berpikir sistem itu gitu. Oh, kita harus paham totalitas dari objek yang sedang dipelajari. Dari mana kita tahu bahwasanya Bapak Ibu menguasai teknik memahami situasi dan totalitas? Maka saya uji, coba Bapak Ibu menggunakan tools risk picture. Praktekkan lah gitu. Oh begini gitu. Coba gunakan kalau pakai influence diagram. Jadi latihan Bapak Ibu untuk menerapkan teknik-teknik atau tools itu. Kemudian diminta lagi, karena teorinya kita belajar stakeholders problem ya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu itu terkait dengan konsep stakeholders problem gitu. Bapak Ibu sebutkan gitu ya. Elemen-elemen masalah Bapak Ibu sebutkan. Jadi seluruh stakeholder problems, elemen-elemen masalah, itu kalau dicek di influence diagram, dicek di risk picture, harus ada dia gitu. Jangan nanti risk picture-nya gambarnya entah kemana, itu stakeholder-nya kemana itu. Misal di risk picture tidak ada menyebutkan tokoh jabatan tertentu gitu ya, jabatan tertentu, tapi di stakeholders problemnya, problem owner-nya ada jabatan itu. Nah, berarti kan belum sistematis, jadi pemahamannya masih keliru kan itu intinya kan gitu ya. Dalam konteks ini ya, dalam konteks mengassessment kompetensi bahwa Bapak Ibu mampu menerapkan teknik risk picture, influence diagram, stakeholders problem, elemen masalah untuk menghasilkan sebuah rumusan masalah. Ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu? Izin tanya Pak Rika. Ya, Bu Ika, silakan. Artinya sebenarnya di sini sebetulnya kita cuma melihat dari sudut pandang gitu ya Pak ya, sebuah permasalahan. Kita lihat sudut pandang apa yang berpengaruh gitu kan kalau kita ada suatu model, terus bagaimana resikonya kalau kita lihat dari sudut
picture berarti kita lihat resikonya apa gitu ya. Kalau lihat dari segi stakeholder, apa problem dari stakeholder terhadap masalah itu gitu. Seperti itu ya Pak? Pak. Ya, betul, betul. Nah, jadi ketika Bu Ikenya punya apa namanya ya, aspek-aspek yang sebanyak itu, nah itu kan konsekuensi dari memang pengetahuan yang Bu Ike punya gitu. Orang ada yang melihatnya dia misalnya ya isu quality dia sama sekali dia nggak kepikiran risk management misalnya ya. Dia benar-benar operasional betul, teknikal betul gitu ya. Ya karena memang pengetahuan dia sampai di situ, dia nggak punya sampai ke efek finansialnya, dia nggak sampai ke efek marketing misalnya gitu ya, nggak belum dapat dia apa hubungan logisnya gitu ya. Nah itulah yang menentukan kualitas dari satu model gitu. Nah jadi memang yang kita lakukan itu sesuai dengan apa pengetahuan yang kita miliki gitu. Nah, hanya saja di sini metodologinya kan memang yang disebut memahami objek itu kan harus melalui observasi, diskusi, wawancara kan gitu, mempelajari laporan-laporan, ya karena kan teorinya pengetahuan, kemudian penguasaan informasi dan pengalaman kan. Jadi si modelernya itulah yang memang apa namanya perspektif si modelernya itulah, si pemodelnya itulah si model itu, gitu. Makanya ada di tahapan dalam tahapan apa ya pemodelan ini kita diminta untuk memverifikasi dan memvalidasi model. Jadi begitu kita udah yakin, udah komprehensif, kita uji gitu ke yang kita sebut namanya problem owner tadi, masih ada juga yang kurang, ya memang harus kita improve gitu. Karena memang kenapa kurang? Ya karena kita yang memodelkan dan itulah tingkat pengetahuan, pengalaman yang kita miliki dan informasi yang kita kuasai terhadap satu objek tadi gitu. Makanya perlu ada verifikasi dan validasi model. Ya karena ini hasil dari perspektif kita sebagai pemodel. Nah, yang disebut modeler itu pemodel itu kan sebenarnya ya nggak satu ya. Namanya kita mengerjakan satu proyek kan pasti apa dimungkinkan saja tim kan. Ya tim si pemodel ini kalau tim itu bagian sama juga balik lagi ke konsepnya, bagian dari supaya pengetahuan yang kita miliki terhadap satu objek ini atau terhadap satu proyek ini benar-benar lengkap, komprehensif pengetahuan kita ya karena berangkat dari multidisiplin. Informasi yang kita miliki terhadap objek ini juga jadi lebih banyak karena berangkat dari macam-macam departemen atau unit kerja. Model yang akan kita hasilkan bersama-sama ini dalam satu proyek ini akan menjadi sangat bagus karena yang terlibat adalah orang-orang yang punya macam-macam pengalaman gitu. Nah begitu divalidasi ternyata masih kurang lagi, nah itu menunjukkan itu hasil karya dari sekelompok orang tim ini tadi yang bisa saja ada pengetahuan yang masih kurang, bisa saja ada informasi yang tidak dimiliki sehingga terdeteksi ketika verifikasi dan validasi gitu. Itu secara prinsip di pemodelan sistem gitu. Tapi khusus sekali lagi khusus yang asesmen kita itu nanti Bapak Ibu berhasil aja memformulasikan topik tesisnya ya, itu yang nanti apa ya, yang take home-nya gitu ya, yang 2 minggu kemudian harus disubmit. Tapi kalau untuk teorinya ya dari bahan kuliah yang saya kasih. Nah seperti itu, yang seperti yang apa ya saya coba tambahkan pemahaman yang sudah benar yang dari Ibu Ika tadi saya tambahkan, saya perkuat. Ada lagi Bapak Ibu yang mau diinformasi? Oh Pak Joni ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan. Pak, di ini ada risk picture dan satu lagi influence diagram. Apakah di risk picture ini semuanya harus ada unsur CAT-U-nya Pak? Harus ada unsur? CAT-U. Pak? CAT-U. Oh tidak. Berarti harus ada semua unsurnya ya Pak ya? Enggak, jadi pada intinya di risk picture maupun di influence diagram
apa saja yang menurut pengetahuan kita sebagai pemodel itu terlibat aspek itu terlibat, itu yang kita gambarkan. Kemudian berdasarkan pengetahuan kita lihat bagaimana hubungan logisnya gitu dari aspek-aspek tadi gitu. Yang biasanya kita tunjukkan dalam bentuk tanda panah kan Pak. Di risk picture kan juga ada tanda-tanda panah gitu ya. Di influence diagram apalagi. Prinsipnya itu aja Pak. Kalau CAT-O ini masih awam lah ya, belum banyak yang menggunakan. Justru yang banyak menggunakan itu orang-orang yang kebijakan IT, orang-orang biasanya banyak orang kebijakan-kebijakan ya di IT, di project gitu ya, yang sifatnya sosial gitu ya, banyak sosial. Tapi itu saya perkenalkan untuk membantu menyusun kalimat sih sebenarnya. Ya, membantu menyusun kalimat. Tapi waktu itu nggak perlu tidak perlu sekaku itu ya dalam konteks topik tesis ya. Tapi nanti kalau dalam ujian asesmennya istilah-istilah itu ya pasti saya tanya karena kan berkaitan dengan wawasan keilmuan. Jadi cara mengekspresikannya bebas Pak. Dan CAT-O itu membantu kita untuk mengidentifikasi aja ini kira-kira customer-nya siapa ya, ini transformasinya apa ya gitu. Itu membantu itu Pak. Informannya apa ya. Secara teori sebenarnya pasti ada semua itu. Secara teori ya nggak akan, kalau kita nggak pakai CAT-O pun bebas aja gitu. Misalnya kita sama sekali nggak, Pak Joni sama sekali misalnya belum pernah dengar lah formula CAT-O ini. Itu kalau dicek pakai CAT-O pasti ada juga di situ. Nggak akan mungkin karena itu elemen-elemen yang pasti terjadi ya. Ada customer, ada proses transformasi ya, ada lingkungannya, ada ada sudut pandang ini dalam rangka mendapatkan keuntungan, ini dalam rangka mengefisiensikan, ini dalam rangka menurunkan biaya gitu ya. Ini dalam rangka mereduksi terjadinya konflik. Nah, itu kan world of view ya, mazhab atau keyakinan atau sudut pandang yang sedang kita bawa ya terhadap objek yang sedang kita kaji gitu. Itu pasti ada itu Pak. Secara ya bisa dikatakan secara otomatis sih ketika kita menggambarkan sebuah risk picture maupun influence diagram. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu kalau ingin konfirmasi. Kalau dari bahan kuliahnya itu sampai di bab influence diagram ini. Dari buku itu, nanti soalnya saya ambil dari situ. Itu yang mulai dari system thinking, sistem konsep, problem situation, sampai sistem models and diagram. Jadi bab 1 sampai bab 5 itu kalau nanti di buku. Dan buku itu banyak contoh-contoh gitu ya, banyak contoh-contoh. Jadi kita tidak sedang menghafal tidak sedang menghafal definisi-definisi, tapi dia banyak contoh-contoh. Soalnya juga sifatnya contoh-contoh ya, jadi kita tidak sedang menghafal gitu. Baik, demikian aja Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita minggu depan assessment dan kuliah ke-6, ke-7 dan selanjutnya itu Pak. nanti dilanjutkan Pak Diki atau Pak Enmadi, nanti saya coba koordinasikan dulu. Iya, gimana Pak? Pak, izin Pak, saya minggu depan tuh ada dinas luar kota Pak. Boleh saya ikuti asesmennya secara online nanti melalui teman Pak? Bisa online-nya bisa. Nanti kan ada linknya, tinggal di-share aja. Minta aja linknya. Oke Pak, makasih Pak. Jamnya juga nanti itu bisa menyesuaikan lah ya. Nanti saya kasih toleransinya. Dan Bapak Ibu yang memang Oke, Pak, kebetulan makasih, Pak. ada dinas,
pekerjaan gitu, silakan melapor aja. Sehingga saya bisa identifikasi yang di luar kelas itu berapa orang gitu ya. Nanti saya kasih toleransi jam berapa paling lambat harus menjawab apanya tuh ya, soalnya gitu. Supaya maksimal hasilnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk Baik Pak, makasih. semuanya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Wabillahi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak.